Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tentunya juga bahagia. Di pagi ini Kak Rina dan Kak Vivi berharap adik-adik masih tetap semangat. Kita beraktivitas, kita juga beribadah, walaupun tetap kita hanya dari rumah saja. Yuk adik-adik, biar pagi harinya tambah semangat, kita nyanyikan sebuah lagu, yaitu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik, yuk sekarang kita masuk ke doa pembukaan ya. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Allah ya Bapa. Hari ini Tuhan kembali izinkan kami untuk beribadah, mendengarkan tentang kebaikan Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan, biarlah ibadah ini walaupun tetap kami di rumah ya Tuhan, tetapi boleh menumbuhkan iman percaya kami. Semakin kami berharap, semakin kami berserah kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Namamu saja yang dimuliakan. Dalam namamu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah menyediakan sanak penebus.
Nah, kita akan belajar tentang kitab Rut. Nanti Kak Skider yang akan menceritakan kisah Rut ini kepada adik-adik. Adik-adik, minggu lalu kita telah belajar tentang hakim-hakim. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel lewat hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya dan terus memelihara bangsa Israel. Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Mari adik-adik, sekarang kita mau angkat dengan pujian Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku di harta-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teduh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku di harta-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Skider. Nah, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku
semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Selamat hari Minggu. Tema ibadah kita pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021, Allah menyediakan sanak penebus. Dari kitab Rut terdiri hanya 4 pasal. Kitab Rut ini ada dalam Perjanjian Lama di urutan ke-8 setelah Hakim-Hakim. Rut baru kemudian diantara setelahnya adalah kitab 1-2 Samuel. Tema dari Rut ini tema tentang sejarah, karena menceritakan salah satu keluarga setelah masa Yosua memimpin masuk ke tanah Kanaan. Jadi menceritakan sejarah Israel setelah masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, lalu kemudian sampai menjelang ke pembuangan Babel. Ada sebuah keluarga yang nanti akan diceritakan di dalam kitab Rut. Di bagian akhir kitab Rut juga kita akan melihat asal-usul dari Raja Daud. Nah, jadi kitab Rut ini menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya kacau. Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, bahkan disebutkan tidak bermoral, ya, karena jauh dari Tuhan. Jadi ada satu keluarga yang hidupnya tersisa dan hidup sangat baik sekali. Nanti kita akan lihat keluarganya siapa, ya, ada dalam kitab Rut. Juga menceritakan bahwa kesimpulan besar dari kitab Rut ini adalah Allah yang berdaulat memelihara umatnya. Bahkan sampai pada bagian akhirnya kita mengerti bahwa lewat satu keluarga ini Allah mengutus penebus, juru selamat kita melalui keturunan Daud. Sebelum kita masuk ke kitab Rut, kita mau lihat dulu Hakim-Hakim. Jadi sebelum kitab Rut ada Hakim-Hakim. Pada bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 dikatakan pada zaman itu tidak ada raja orang Israel di antara orang Israel. Jadi setiap orang bebas menurut pandangannya, keadaannya kacau. Nah, di tengah keadaan yang kacau ini, bahkan disebut pada masa kegelapan, itulah ada keluarga yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya. Ini cerita minggu kemarin, ya. Mungkin adik-adik masih ingat, ada dua tokoh yang disampaikan, yaitu tentang Yefta dan tentang
ya Simpson ya. Dua tokoh ini dengan segala kelemahannya, yang satu tidak diakui keluarganya, yang satu dia merasa kuat dengan rambutnya yang panjang, tapi kemudian Allah memakai mereka ketika mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi kekuatan Allah yang dipakai untuk mereka bisa mengalahkan musuh yang menyerang bangsa Israel di sekitar itu. Nah, adik-adik, kisah ini akan diawali dengan kelaparan, ya, berawal dari sebuah kota yang namanya Bethlehem, Yehuda. Padahal Bethlehem ini disebut dengan rumah roti, ya, penghasil gandum berkualitas pada zaman Perjanjian Lama. Lalu kemudian di tanah Kanaan sendiri Allah menjanjikan bahwa negeri ini akan berlimpah susu dan madunya. Tapi kenapa terjadi kelaparan sehingga membuat satu keluarga ini meninggalkan Bethlehem Yehuda, Kanaan, menuju sebuah negeri yang asing? Karena apa? Karena pada saat itu seperti tadi yang minggu lalu sudah disampaikan, orang-orang pada saat itu mulai berpaling kepada Allah, ya. Jadi sepanjang sejarah Alkitab Tuhan mengirimkan bencana, kelaparan, bencana alam lainnya, tujuannya untuk memperingatkan, menghukum, dan menggerakkan orang-orang untuk menggenapi tujuan penebusannya. Jadi kelaparan suatu teguran waktu itu kepada bangsa Israel karena mereka berpaling kepada Allah, mereka tidak menyembah Tuhan, ya. Itu yang membuat terjadi kelaparan di Bethlehem. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam kitab Rut. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Kami kembali bersekutu bersama dengan Tuhan dan mau mendengarkan firman. Kami mohon Tuhan menolong. Kami mendengarkan firman, duduk, diam dengan tertib, dan berkati semua fasilitas, sarana, jaringan internet yang dipakai, sehingga firman Tuhan benar-benar boleh tinggal dalam hati kami dan kami boleh mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab yang nanti akan dipimpin oleh salah seorang teman kalian. Rut 1 ayat 1-11. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem sampai Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem sampai Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Rut 1 ayat 12-22. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua
aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku akan bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, ke situlah jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau kau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba ke Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapalah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Terima kasih buat pembacaan bagian dari kitab Rutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kitab Rut pasal 1, Rut dan Naomi. Apa hubungannya Rut di dalam kisah ini? Jadi, kita akan mulai dari sebuah keluarga yang namanya Elimelek. Elimelek adalah seorang Efrata yang masuk ke dalam suku Israel. Jadi mereka adalah salah satu suku yang terikat perjanjian dengan Tuhan, di mana mereka masuk dalam tanah Kanaan. Dan Tuhan berjanji untuk memimpin bangsa ini, memelihara bangsa ini di tanah Kanaan. Tapi seperti yang kita tahu tadi, ada kelaparan di Betlehem Yehuda, Kanaan. Sehingga Elimelek harus membawa anak-anaknya, Mahlon dan Kilion dan istrinya Naomi, keluar dari Betlehem Yehuda Kanaan menuju Moab. Karena dia mendengar di Moab tidak ada kelaparan. Jadi dia keluar dari tanah perjanjian Kanaan menuju Moab. Moab adalah sebuah negeri di seberang Yehuda dan jaraknya itu
ditempuh dengan jalan kaki sekitar 7-10 hari, jadi 80-100 km pada saat itu ya. Pada saat itu, pada kisah ini ditulis di Perjanjian Lama. Ada apa dengan bangsa Moab ini ya? Bangsa Moab ini di dalam Ulangan 7 ayat 4-5 adalah suatu bangsa yang dia menyembah dewa yang namanya dewa Kamos. Nah, dewa Kamos ini jadi mereka membuat tugu-tugu, membuat mezbah, dan mereka mempersembahkan manusia ya. Jadi kalau orang yang nggak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, dan mereka mempersembahkan manusia sebagai korban persembahan ritual mereka. Nah, Allah sudah mengatakan di Ulangan 7 supaya bangsa Israel menjauhkan anak laki-laki mereka dengan perempuan Moab gitu ya. Jadi perempuan, wanita-wanita Moab ini cantik-cantik ya. Jadi khawatir jangan sampai yang laki-laki tergoda sama wanita Moab sehingga yang tadinya menyembah Tuhan menjadi tidak mengenal Tuhan lagi. Elimelek dan Naomi akhirnya bersama dua anaknya tinggal di Moab ya. Nah, tragedi mulai terjadi. Naomi mengalami kedukaan karena Elimelek suaminya meninggal. Lalu ketika Elimeleknya sudah meninggal, Mahlon dan Kilion menikah dengan wanita Moab ya, karena mereka dikelilingi oleh orang-orang Moab ya. Mereka kan orang asing di Moab itu, dan mereka bertemu dengan dua wanita yang namanya Orpa dan Rut. Kilion menikah dengan Orpa dan Mahlon menikah dengan Rut. Tapi tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion pun meninggal ya. Kedukaan kembali melanda Naomi, sehingga akhirnya setelah dia merasakan tragedi kehidupan ya, apa itu tragedinya? Ditinggal suami, ditinggal dua orang anaknya. Naomi mendengar kabar bahwa di Bethlehem Yehuda Allah sudah di Bethlehem Yehuda itu tidak ada lagi kelaparan. Jadi Allah sudah mengingat janji penyertaannya kepada Kanaan, sehingga Naomi berpikir bahwa dia harus kembali ke Bethlehem Yehuda. Nah, titik ketika Naomi berpikir memutuskan kembali ke Bethlehem Yehuda, ini disebut dengan pertobatan Naomi. Naomi menyadari ada satu kekeliruan, mereka pindah ke Moab, meninggalkan tanah Kanaan. Jadi Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda Kanaan, karena memang di sanalah dia berasal. Tapi kan Naomi punya dua menantu perempuan ya, yaitu Orpa dan Rut. Akhirnya Naomi menceritakan keinginannya untuk kembali ke Bethlehem, dan Orpa dan Rut memutuskan untuk ikut. Tapi di tengah jalan Naomi berpikir bahwa Orpa dan Rut ini kan wanita Moab, dan kalau dibawa ke Bethlehem Kanaan mereka akan menjadi orang asing di Bethlehem Yehuda. Kemudian dia meninggalkan keluarganya juga, orang tuanya, tanah kelahirannya. Sementara Naomi sudah jatuh miskin, dia janda, kehilangan suami, kehilangan dua orang anak. Sementara Orpa dan Rut adalah wanita yang masih cantik, masih muda. Jadi Naomi berpikir lebih baik Orpa dan Rut kembali ke Moab ya. Diberi pengertian kepada Orpa akhirnya memutuskan untuk menerima saran dari mertuanya untuk kemudian meninggalkan Naomi yang akan menuju Bethlehem, tapi tidak dengan Rut. Rut bersikeras untuk ikut dengan Naomi menuju Bethlehem Yehuda Kanaan. Apa yang dikatakan oleh Rut ini sangat terkenal sekali di dalam Rut 1 ayat 16 untuk tidak mendesak Rut meninggalkan Naomi, dan dia mengatakan bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku ya. Bahkan dikatakan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Nah, apa yang membuat Rut berubah seperti itu ya, dan apa yang membuat Rut memutuskan untuk tetap ikut dengan Naomi adalah karena Rut menunjukkan kesetiaannya. Jadi Rut ini memang ternyata wanita yang baik, dan yang lebih lagi adalah dia akhirnya mengenal Tuhan. Dari mana dia mengenal Tuhan? Dia melihat kebiasaan Naomi, keluarganya, Elimelek, suaminya ya. Wah, ini adalah keluarga yang baik, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang mengenal Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan. Dia mengenal Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga dia ikut beribadah kepada Tuhan. Pernyataan iman Rut ini yang tulus ini didengar oleh Allah, sehingga Allah telah mempersiapkan rancangan yang indah bagi Naomi dan Rut. Akhirnya Naomi dan Rut tiba di Bethlehem Yehuda Kanaan ya. Di gerbang disambut orang-orang, dikatakan wah Naomi sudah pulang ya. Kalau 10 tahun masih ingat-ingat lah ya wajahnya. Tapi Naomi mengatakan
wah jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara, karena hidup saya penuh dengan kepahitan di tanah asing. Apa itu kepahitan? Kehilangan suami, 2 orang anak meninggal, ini adalah hukuman Tuhan buat saya. Ya, jadi udah gitu jatuh miskin, nggak punya apa-apa ya, jadi dia merasa Tuhan sudah naik saksi menentang aku karena keputusan waktu itu pindah ke Moab. Dengan tangan kosong ya, Tuhan memulangkan aku. Ini adalah pernyataan iman Naomi bahwa Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk kembali ke Bethlehem, Yehuda, Kanaan. Nah, adik-adik, kita selesai dengan pasal 1. Kita akan masuk dengan pasal 2, 3, dan 4. Tetap duduk dengan diam, tenang, siap-siap dengan Alkitabnya ya. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pasal 2, Rut bertemu dengan Boas. Nah, pada pasal 1 kita sudah melihat bagaimana perjalanan Rut dan Naomi ke Bethlehem, Yehuda, Kanaan. Karena mereka dalam keadaan miskin dan mereka tiba tepat pada saat musim menuai jelai. Nah, di sini kita melihat ya, pemeliharaan Allah. Mereka datang ke Bethlehem ketika tidak lagi ada kelaparan dan tepat pada masa musim menuai jelai. Jelai itu seperti apa sih? Jadi jelai itu berbeda dengan beras ya. Jadi jelai itu seperti beras tapi dia lebih besar. Orang mengatakan itu kayak gandum atau oatmeal gitu ya. Bentuknya pun padinya berbeda dengan padi. Jadi dia disebut dengan jelai. Nah, Rut memungut jelai di belakang para penyabit pria. Kenapa para penyabit pria? Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Memungut jelai adalah hak dari Naomi dan Rut karena mereka termasuk orang yang miskin. Jadi mereka memungut jelai. Dalam hal ini Rut yang pergi ke ladang untuk memungut jelai dari panen. Ladang yang dipunyai kebetulan adalah miliknya Boas. Boas adalah saudara atau kerabat dari Elimelek. Imamat 19 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa Boas peraturan hukum Allah bagi para pemilik tanah untuk tidak mengambil jelai yang jatuh. Jadi kalau ada sisanya yang jatuh-jatuh itu adalah boleh diambil oleh orang-orang yang miskin seperti itu. Nah, ketika Rut sedang bekerja di ladang, ya, dia bekerja karena tidak punya makanan dan meminta Naomi untuk tinggal di rumah. Jadi biarkan saya yang bekerja, ibu, itu perkataannya Rut sendiri karena Naomi sudah tua ya. Nah, ketika dia sedang bekerja di ladang memungut jelai tersebut, Boas sang pemilik ladang datang ke ladang tersebut ya. Dia sedang melihat hasil panen dari ladangnya. Jadi pemilik ladang itu adalah Boas, dia orang yang kaya raya. Lalu dia bertanya sama karyawannya, pegawainya, karena dia mengenal sekali orang-orang yang datang ke ladangnya ya. Jadi dia tanya, ini wanitanya berbeda nih, siapa ini gitu ya. Lalu pegawainya yang mengamati Rut cerita, oh dia itu perempuan Moab. Hah, perempuan Moab gitu ya. Terus dia kan pulang bersama Naomi, kerabatmu itu ya. Dan dia meminta izin untuk memungut jelai di belakang para penyabit-penyabit pria. Oh, dia itu rajin loh, sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun tidak berhenti, kata pegawainya. Boas yang mendengar itu kagum dengan Rut. Wah, ini wanita Moab, orang asing, kok mau ya? Dan dia baik lagi sama keluargaku, istri dari Elimelek yang saudaranya Boas. Jadi Boas tahu tentang Naomi, tapi Rut belum mengenal Boas. Lalu Boas bilang sama Rut, kamu nanti kalau kerja pindah ya, jangan ke belakang pegawai yang laki-laki, tapi yang perempuan saja. Aku sudah bilang sama karyawanku untuk tidak mengganggumu ya. Nah, Rut yang mendapatkan sapaan seperti itu kan kaget ya. Wah, aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, memperhatikan aku sementara aku orang asing. Jadi Rut menyadari dirinya adalah wanita Moab, orang asing di Bethlehem, disapa oleh pemilik ladang yang kaya raya. Jadi saking berterima kasihnya, dia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ini menunjukkan kerendahan hati. Lalu kemudian Boas bilang, oh iya, orang sudah banyak bercerita lengkap tentang engkau, mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu, tanah kelahiranmu, kamu pergi ke suatu bangsa yang dulu tidak kamu kenal. Tetapi Tuhan yang membalas perbuatanmu. Dikaruniakanlah upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Jadi Boas mendapatkan pemahaman bahwa Rut ini adalah wanita yang baik ya. Jadi dia
Ruth sudah bukan lagi wanita Moab yang tidak mengenal Tuhan. Ruth ikut ke Bethlehem karena dia sudah mengenal Tuhan Allah Israel. Jadi, dan baiklah dia. Nah, inilah yang dipahami oleh Boaz. Jadi Boaz mengatakan, wah, ini wanita baik. Ruth perempuan Moab, orang asing, janda lagi ya, tinggal di suatu bangsa yang tidak dikenalnya karena di Bethlehem hidup bersama mertua yang miskin. Kan Naomi nggak punya apa-apa lagi, makanya mereka memungut jelai. Tetapi masih menunjukkan kasih setianya kepada suaminya dan mertuanya, dan bertanggung jawab lagi. Jadi dia yang bekerja membiarkan Naomi tinggal di rumah. Nah, adik-adik selanjutnya adalah apa? Ya, Ruth akhirnya bekerja di belakang barisan perempuan. Dan kemudian Boaz bilang, nanti kalau kamu lapar atau haus kamu ikut sama kita ya. Jadi Boaz memberikan waktu kepada karyawannya untuk istirahat, duduk gitu ya, makan roti dicelupkan ke dalam susu, seperti itu tradisi di sana. Ruth pun ikut bersama dengan Boaz dan karyawan-karyawan yang lainnya. Pulang sampai ke rumah, Ruth kaget, wah, banyak sekali kamu dapat jelai ini, walaupun dipungut itu kan satu-satu ya, tapi dia bisa dapat banyak. Oh iya, kenapa? Sebab Boaz juga memberi pesan kepada karyawannya, nanti kalau waktu kamu mengambil jelai panen, lebihkan ya, yang jatuh-jatuh itu biar diambil sama Ruth gitu ya. Jadi Boaz memperhatikan kerja keras dari Ruth. Lalu karena Naomi bertanya, Ruth bilang gitu, iya, yang memberikan aku peluang untuk bisa mengambil jelai cukup banyak ini namanya Boaz gitu ya. Lalu Naomi bilang, waduh, diberkati orang itu ya yang sudah memberikan kasih karunia-Nya. Oh iya, Boaz itu tuh masih saudara kita loh ya, masih orang yang wajib menebus kita, begitu kata. Jadi Ruth menceritakan Boaz itu siapa, dia itu masih kerabat kita, dia itu orang yang wajib menebus kita. Oh begitu Bu, dia juga bilang supaya kerja di dekat mereka karyawannya gitu ya. Nah, jadi ketika Ruth mendengar cerita itu, bagaimana Boaz memberikan perhatian kepada Ruth, dan Ruth pun dikenal sebagai menantu perempuannya yang baik. Lalu dia berkata kepada Ruth, anakku, apakah tidak ada baiknya jika engkau mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz pekerja-pekerjanya itu dan pekerja perempuannya itu yang kau temani sanak kita? Perlindungan dan berbahagia yang dimaksud Naomi di sini adalah, Ruth, kamu menikah lagi lah, kamu masih muda gitu ya, dan kamu adalah wanita baik-baik gitu ya. Jadi memberikan perlindungan artinya supaya Ruth mencari pria untuk kemudian menikah, supaya hidupnya berbahagia. Nah, pasal 3, sekarang kita masuk dalam pasal 3. Ruth dan Boaz di tempat pengirikan. Tadi kan Naomi udah bilang sama Ruth ya, kamu menikah lagi lah, dan Boaz itu masih saudara kita. Nah, Naomi meminta supaya Ruth menemui Boaz di tempat pengirikan. Apa itu tempat pengirikan? Nah, tempat pengirikan itu adalah tanah datar yang keras di samping ladang yang sedang panen. Jadi tempat itu dipakai untuk hasil jelai yang sudah dipanen itu dikumpulkan di satu tempat, lalu kemudian untuk dipisahkan bulir gandum dan sekamnya. Jadi digiling gitu ya, tempat penggilingan ya, seperti itu ceritanya ya. Dan ditampi sehingga sekamnya terbuang dari jelai, terpisah dari jelai dan gandumnya. Dan Boaz melakukan itu walaupun dia pemilik ladang, dia seorang yang bekerja keras. Nah, pada malam hari waktu dia tidur di tempat pengirikan, kenapa dia tidur di tempat pengirikan? Karena dia besoknya mau menampi. Jadi dia rasa dan dia lebih baik tidur di tempat pengirikan, dan sekaligus juga untuk menjaga supaya jangan ada perampok yang mengambil hasil ladangnya. Nah, apa yang diminta oleh Naomi kepada Ruth adalah menarik selimut untuk menutup kepalanya Ruth. Itu adalah satu tradisi ternyata pada masa itu untuk si wanita meminta supaya dia dijadikan istri. Jadi tradisi pada saat itu seperti itu, ditarik ujung daripada kain, kemudian ditutupkan. Nah, Boaz memahami tradisi itu, Ruth pun memahami tradisi itu. Nah, ketika Boaz sedang tidur, Ruth mencoba mengambil selimutnya, menariknya untuk kemudian menutup ke bagian kepalanya. Karena Boaz sedang tidur, dia terbangun ya. Itu kamu siapa ya? Lalu kemudian Ruth bilang, aku ini hambamu ya. Kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Kan tadi Ruth sudah bilang, Boaz itu kerabat sanak kita yang wajib menebus kita. Nah,
apa kata Boas? Boas memiliki pemahaman yang baik, benar, dan mengerti bahwa Naomi dan Ruth punya hati yang tulus untuk melakukan tindakan itu. Yang dia katakan adalah bahwa diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya. Engkau tidak mengejar orang-orang muda. Maksudnya kenapa? Iya, karena Ruth ini masih muda dan cantik. Sementara Boas itu walaupun kaya dia sudah tua, ternyata umurnya pada saat itu udah sekitar 80 tahunan ya. Bisa aja kan ya Ruth cari yang lebih muda gitu ya, atau Naomi memikirkan untuk mencari Ruth yang pria yang lebih muda. Tapi tidak, karena Naomi tahu Boas masih kerabat dari Elimelek yang bisa menebus harta warisan dan juga mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Jadi aku akan melakukan seperti yang kamu bilang gitu ya, yang kamu minta. Orang-orang di kota juga tahu kok kamu wanita yang baik-baik gitu ya. Karena tadi pemahamannya Boas sudah lengkap tentang Ruth, bahwa dia adalah wanita asing, orang Moab, tetapi dia sudah mengenal Tuhan Allah Israel dan berbuat baik kepada Naomi kerabatnya dan mau mempertaruhkan banyak hal untuk hidup yang baru di Bethlehem. Nah, tapi Boas bilang gitu ya, aku bukan orang ternyata yang berhak untuk menebus kamu terlebih dahulu. Jadi ternyata ada lagi saudaranya yang lebih dekat dengan Elimelek. Jadi Boas tidak mau melangkahi saudara dari Elimelek ini ya. Jadi dia bilang, aku akan meminta bicara dengan dia. Kamu tunggulah di sini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Boas? Ya, dia pergi menemui keluarga atau saudara dari yang berhak lebih dahulu untuk menebus harta kekayaan dan Ruth sendiri. Allah menyediakan sanak penebus. Nah, tadi kita akan lebih mempertegas lagi pengertian sanak penebus. Jadi di Imamat 25 ayat 25 dikatakan, jika ada saudara yang jatuh miskin dan dia mau menjual hartanya, maka yang berhak lebih dulu membeli adalah sanak keluarga terdekat. Karena kalau nggak dijual, Naomi nggak punya uang dan dia tidak boleh menjual itu kepada siapapun kecuali sanak terdekatnya ya. Jadi sanak penebus itu menebus tanah keluarganya, lalu kemudian sehingga tidak hilang. Dan Boas punya pemahaman dengan tradisi itu, dia mengerti bahwa dia adalah orang yang bisa menebus, tapi ada lagi yang lebih dekat dengan dia. Lalu kemudian di Ulangan 25 ayat 5-6, seorang saudara kerabat dekat yang kaya, dan itu syaratnya apa? Dia harus orang yang kaya dan mampu, masih lajang. Jadi Boas masih lajang, belum menikah walaupun usianya sudah banyak, dan dia untuk menikahi seorang janda dan melanjutkan keturunan. Jadi kalau nanti Boas, sanak keluarga terdekat ini, menikah dengan Ruth, maka kalau punya anak, harta warisannya itu akan jatuh di anaknya Ruth gitu ya. Jadi harta warisannya tetap terjaga di dalam garis keturunan laki-laki. Jadi ini patrilineal seperti itu. Pasal 4, Ruth menjadi istri Boas. Loh, kan belum ketahuan ya siapa yang menikah dengan Ruth gitu ya. Karena kan Boasnya masih harus minta izin dulu kepada kerabat keluarga yang lebih dekat dengan Elimelek. Dan ternyata ada. Jadi Boas ini keponakan dari Elimelek. Elimelek masih punya saudara ya. Nah, saudara ini yang diketahui oleh Boas yang dipanggil untuk kemudian bicara dan menyatakan tujuannya menebus harta warisan dan juga mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Dan hal itu harus dibicarakan di hadapan para tua-tua. Jadi ada saksinya, para tua-tua yang akan mendengar pembicaraan itu, perjanjian itu bagaimana. Lalu Boas bilang gitu ya, saya mau menebus harta kekayaannya Ruth dan mengambil harta kekayaannya Naomi dan mengambil Ruth untuk menjadi istri saya gitu ya. Lalu dia tanya, dia bilang, kamu bisa nggak gitu? Oh, saya bisa, harta kekayaannya aja tapi warisan gitu. Oh, nggak bisa, kamu harus ngambil Ruth juga. Oh, kalau Ruth saya nggak bisa katanya. Kenapa? Bisa punya istri dan anak gitu ya. Nah, itu menjadi masalah. Jadi tidak memenuhi syarat. Berarti Boas tanya, jadi bagaimana nih? Kamu yang ngambil atau ya kamu yang menebus atau saya? Ya kira-kira seperti itu pembicaraannya. Lalu saudara dari Elimelek menyatakan, maka Boaslah yang berhak untuk menebus. Ada saksinya siapa? Di hadapan para tua-tua tadi. Jadi para tua-tua itu menjadi saksi supaya bahwa ada perjanjian antara Boas dan saudaranya.
Pada saat itu, jika perjanjian itu dianggap sah adalah dengan melepaskan tali kasut atau sendal dari orang yang tidak bisa melakukan penebusan itu. Jadi saudaranya Elimelek ini melepas tali kasutnya, sendalnya di hadapan para tua dan menyerahkan kepada Boaz. Artinya nih sah nih, kamu yang akan menebus warisan dari Naomi dan mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Jadi pakai sendal tali kasut dilepas gitu ya. Dan Boaz pun menerima, artinya kesepakatan pembicaraan itu sah ya. Jadi Boaz menebus harta warisan dari Elimelek dan kemudian mengambil Ruth untuk menjadi istri dari Boaz. Senang dong dia ya, wah dia mendapatkan harta kekayaan dan Ruth. Apa yang berikutnya? Nah ini tadi di pasal 4 dikatakan Ruth menikah dengan Boaz, mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Disinilah kita melihat bagaimana rencana Allah digenapi lewat Naomi dan Ruth. Apa yang membuat ini spesial? Yang pertama adalah Naomi menjadi puji-pujian bagi semua wanita yang ada di sana. Dan Ruth pun menjadi berkat. Bahkan dikatakan perempuan yang menjadi menantumu itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Nah, ini sangat terkenal sekali kalimatnya. Karena kebaikan, kesetiaan, ketaatan Ruth kepada Naomi, ikut setia. Dan yang lebih lagi karena Tuhan yang mendengar ketulusan dan melihat ketulusan hati dari Ruth. Di pasal 4 bagian akhir kita melihat bahwa inilah yang menjadi kunci bagaimana Allah menyatakan kemurahannya bukan hanya kepada Ruth tapi kepada seluruh bangsa. Keturunan dari Boaz dan Ruth adalah siapa gitu ya. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, Ruth 1 ayat 18 sampai 22 di sama kalimatnya dengan di Matius 1 ayat 1 sampai 6 tentang silsilah Yesus Kristus. Ya, jadi di bagian terakhir itu ada kalimat Boaz memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Ya, Isai memperanakan Raja Daud. 14 keturunan berikutnya dari mulai Salomo sampai kepada Yekonia dan pembuangan ke Babel, lalu kemudian pembuangan ke Babel sampai kita melihat urutan itu jatuh kepada Yusuf, suami Maria, di mana Maria dipakai oleh Allah untuk bisa melahirkan juru selamat Yesus Kristus yang menjadi penebus sesungguhnya melalui Yusuf. Jadi benarlah yang dikatakan dari tunggul Isai akan lahir seorang juru selamat. Jadi panjang ya adik-adik, dari perjanjian lama, dari Abraham itu sampai ke perjanjian baru, nyata firman-Nya. Allah memegang kendali, Allah yang memelihara. Bagaimana perjalanan sebuah keluarga, Naomi ya yang merasakan dirinya begitu kehilangan dengan tangan kosong. Ternyata Naomi, Ruth dan Boaz dipakai untuk menggenapi rencananya. Luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ada di dalamnya juga kah? Ya, kita ada di dalamnya. Lewat dirimu masing-masing dan lewat keluarga. Lewat keluargamu, papa, mama, kakak, adik, semuanya. Tuhan punya rencana memegang kendali dan memelihara kehidupan kita. Kisah Ruth ini menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan sebuah keluarga. Allah merencanakan, Allah memimpin langkah mereka. Selama mereka percaya dan taat. Dan jadi bagian akhir kita Ruth ini kita akan menemukan kisah yang lebih besar dari rencana Allah, yaitu penebus yang sesungguhnya dari garis keturunan Boaz Ruth, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Allah menyediakan sanak penebus. Penebus yang sesungguhnya adalah dari mana? Ingat bahwa kita adalah manusia berdosa. Ada hukuman maut kekal yang diberikan akibat dari upah dosa. Lalu Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa. Kisah ini ada di dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru lewat lahirnya Yesus Kristus. Di Kejadian 3, Bilangan, Ayub, Yeremia, banyak sekali ayat di Alkitab yang menubuatkan tentang penebus yang sesungguhnya. Efesus 1 ayat
Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi bukan perbuatan baik, bukan karena hal yang baik yang kita lakukan, tapi sungguh karena kasih karunia. Karena Allah tahu manusia ini berdosa, kita semua berdosa, dan hanya bisa ditebus oleh kematiannya di kayu salib. Inilah arti penebus yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat perjalanan Naomi, Ruth, Boas, sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Semuanya adalah rangkaian yang indah, rencana kekekalan bagi Naomi, Ruth, Boas, dan bagi kita, bagi Kaskip dan bagi semua adik-adik pra remaja. Penebus yang sesungguhnya. Bagaimana? Apakah engkau sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus hidup kita dari dosa? Kita tidak lagi masuk dalam hukuman yang kekal, tetapi dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Mari adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Kita masuk pada bagian akhir dari pemberitaan firman pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Menyeberang melalui air, melalui sungai, dan berjalan melalui api adalah satu kiasan tentang setiap masalah yang adik-adik hadapi. Kaskip yakin walaupun kalian masih pra remaja, pasti mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Tapi percayalah, setelah ini kita belajar bahwa Allah satu-satunya penebus yang akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Kita akan menutup pemberitaan firman ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat pemberitaan firman lewat kisah Naomi, Ruth, dan Boas. Kami melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka. Allah juga yang sama yang memelihara kehidupan tiap keluarga dari adik-adik pra remaja. Berkati setiap orang tua dari adik-adik pra remaja untuk setiap hal yang mereka hadapi. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang menebus hidup kami. Kami mengucap syukur. Amin. Minggu depan temanya dari perbudakan ke tanah perjanjian. Kita tetap masih dengan ibadah online. Nah adik-adik, jangan lupa protokol pencegahan COVID-nya sekarang ada 5. Jadi salam 5M, sampai ketemu kembali. God bless you. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kan kisah tentang Ruth yang dibawakan oleh Kak Skider. Jadi adik-adik, melalui kisah Ruth kita belajar bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Allah bisa memakai orang biasa untuk pekerjaannya. Allah memakai Naomi dan Ruth menjadi bagian dari keluarga yang merupakan garis keturunan Yesus. Kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama bangsa Indonesia yang sedang melawan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para medis dan para dokter yang berjuang mati-matian untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Berilah mereka kekuatan dan menangani ini dan beri mereka kesehatan dan juga lindungi mereka dari segala penyakit. Semoga vaksin COVID-19 dapat segera dimanfaatkan bagi orang yang terkena virus COVID-19. Berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, terutama Bapak Presiden yang mengatur bangsa Indonesia agar tetap aman dan tentram. Beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan, dan juga lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang baru, semoga pembangunan gereja berjalan dengan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk ibadah online kami ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak, guru sekolah minggu, dan pendeta, dan yang lain-lain.
Berilah mereka kesehatan dan hindari mereka dari virus COVID-19. Semoga ibadah online ini dapat terus berjalan dengan lancar dan koneksi juga terus berjalan dengan lancar, agar kami dapat ibadah di rumah walaupun dalam keadaan online. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk sekolah online. Tuhan berkati guru-guru yang mengajar dan Tuhan berkati juga murid-murid yang belajar di rumah masing-masing. Semoga suatu saat nanti kami bisa belajar di sekolah kembali. Dan semoga kami semua bisa tetap setia beribadah di rumah walaupun banyak halangan. Tolong berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit. Tolong berkati mereka agar lekas sembuh. Dan juga tolong berkati teman-teman kami hari ini yang berulang tahun. Tolong beri mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang marilah dengan segala kerendahan hati kita menaikkan syukur melalui persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gedung gereja ketika kita sudah bisa beribadah bersama. Atau adik-adik juga bisa mentransfernya melalui rekening seperti ini atau QR code seperti ini. Untuk mengirimi persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, marilah kita berdoa doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan kembali ya Tuhan, anugerah yang telah Kau berikan bagi kami untuk pakai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selamanya. Amin. Adik-adik, kita sampai pada akhir ibadah kita. Biarlah kita senantiasa percaya bahwa Allah memegang kendali dan memimpin hidup kita. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Sekarang adik-adik, mari kita sempurnakan ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, sebagai penutup, marilah kita mengakhiri kebaktian hari ini dengan doa penutup. Setelah itu kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, dan kita akhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas ibadah hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman tentang Rut ya Tuhan. Biar roh ini boleh menambah pengetahuan kami akan Alkitab, juga menguatkan iman kami tentang penyertaan Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau bisa memakai siapa saja. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan yang Engkau berikan, terima kasih atas semua berkat yang kami terima. Setelah ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya juga dengan sekolah kami, Tuhan yang memimpin, sehingga kami walaupun tetap sekolah online dari rumah, kami tetap bisa fokus, kami tetap bisa belajar, dan kami bisa tetap berprestasi. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini selesai ya. Kak Rina dan Kak Vivi, kami mohon pamit. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Dah.